Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Fajar dengan NIM 15022102117. Kali ini akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang analisis atribut komunikasi interpersonal, dalam hal ini emosi, pada film yang kami analisis, yakni film Ayat Art Cinta 2 tahun 2017. Nah, apa sih emosi itu? Emosi itu kalau menurut orang biasa kan ya marah gitu, itu emosi. Darah tinggi, naik darah, itu emosi begitu. Nah, tetapi uh, emosi di sini bisa memiliki makna yang cukup luas begitu, karena bagaimanapun manusiawi ketika kita memiliki emosi. Nah, emosi di sini berarti bahwa something atau sesuatu yang keluar dari diri kita, baik baik dalam bentuk ucapan, verbal maupun non verbal begitu ya, tentang isi hati kita. Bisa juga marah, sedih, gembira, takut, muak. Bahkan psikolog juga membagi menjadi seperti ragu-ragu, khawatir, dan lainnya. Menurut Papalia Ozan Friedman tahun 2007, emosi juga merupakan ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan. Begitu, karena emosi yang sehat itu disebut apabila terjadi keseimbangan antara feeling dan thinking. Jadi tidak kehilangan akal sehat ketika emosi begitu. Baik ketika sedih tidak kehilangan akal sehatnya, ketika gembira juga tidak terlalu berlebihan begitu. Itu emosi. Lantas apa sih jenis-jenis ekspresi emosi? Ada 14 setidaknya yang memang umum. Ada 14 jenis emosi ya. Yang pertama ada takut, bingung, sedih, semangat, resah, malas, kesal, muak, berharap, bosan, jenuh, marah, khawatir, bahagia, empati atau kasihan. Ini manusiawi. Kita semua hampir seumur hidup kita sampai detik ini pun kita merasakan 14 emosi jenis umum ini. Lalu ada ciri-ciri khas emosi. Yang pertama yaitu emosi yang kuat, yaitu bereaksi dan intensitas yang sama baik di situasi yang remeh maupun situasi yang serius. Nah, maksud dari emosi yang kuat ini apa namanya? Jadi ketika ada hal yang membuat hati kita tergoyah, hati kita tergocek, maka emosi itu kita bisa meluapkannya dengan baik. Begitupun juga dengan situasi yang ketika halnya bisa disebut sebagai situasi yang biasa-biasa saja, maka kita menampakkan emosi itu juga biasa-biasa saja. Tidak perlu ada yang berlebihan, keseimbangan antara feeling dan thinking. Yang kedua, emosi seringkali tampak seperti kemarahan, bahagia, emosi yang bersifat sementara. Ini flow-nya juga sementara ketika kita misal di jalan, kita berpapasan dengan orang, terus bahu kita disenggol, sudah sementara, hanya berdampak pada itu saja begitu. Dan yang keempat ada reaksi dari emosi mencerminkan individualitas, yaitu emosi yang secara nggak langsung mencerminkan kepribadian kita. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang lain, bagaimana ketika orang lain membuat kita marah, dan bagaimana ketika orang lain membuat kita senang. Ini mencerminkan individualitas kita. Dan emosi yang berupa kekuatannya, serta emosi yang dapat diketahui melalui gejala perilaku. Keseimbangan dan dominansi emosi. Apa hubungannya emosi dan dominansi? Nah, emosi yang dominan adalah semua emosi atau salah satu atau beberapa hal yang menimbulkan pengaruh yang terkuat terhadap perilaku seseorang. Hal ini bergantung pada perilaku atau pengaruh lingkungan, hubungan mereka dengan orang-orang yang berarti bagi kehidupan mereka. Nah, kondisinya seperti ini tuh turut mempengaruhi emosi yang dominan, ialah kondisi kesehatan, suasana rumah, dan lain sebagainya. Pada keseimbangan emosi, dominasi emosi ini tidak menyenangkan, dapat dilawan sampai pada batas tertentu. Dengan emosi yang menyenangkan dan sebaliknya. Pada keseimbangan emosi yang ideal, timbangan harus condong ke arah emosi yang menyenangkan, sehingga emosi itu mempunyai kekuatan melawan kerusakan psikologis yang ditimbulkan oleh dominasi yang tidak menyenangkan. Jadi emosi dan dominasi emosi ini harus tetap
seimbang begitu, karena di kalimat akhir dijelaskan bahwa mencegah, melawan kerusakan psikologis yang ditimbulkan oleh dominasi yang tidak menyenangkan. Nah, pengendalian emosi itu menurut Goleman ada berkaitan dengan kecerdasan emosional kita. Nah, bagaimana kita mampu untuk merasakan, memahami secara efektif merupakan daya dan kepekaan kita sebagai sumber energi. Nah, ciri-ciri kecerdasan emosional ini antara lain adalah kemampuan mengendalikan diri, mengenali diri, menghadapi frustasi, dan lain sebagainya. Nah, cara umumnya menurut Hurd-Lok, yaitu kemurungan, reaksi pengganti, pemindahan atau replacement, dan regresi. Nah, analisis film kami yang kami dapatkan dalam film Ayat Cinta 2 ini, ya itu salah satunya yang masih terkagum. Ini adalah scene di mana ketika Julia menginterupsi kelas dari Profesor Fahri yang menjawab tentang salah satu mahasiswa yang meremehkan ilmuwan Islam, begitu, ilmuwan perempuan Islam dalam peradaban sejarah. Nah, di sini Julia langsung menginterupsi dengan menyebutkan nama-nama dari ilmuwan wanita yang ada di Islam, begitu. Nah, dalam penjelasan beliau, beliau Profesor Fahri begitu terkagum dengan Julia, kecerdasan Julia dan sebagainya. Selanjutnya ada emosi marah. Ini ketika Baruch, anak dari nenek Katrina, marah kepada nenek Katrina, meluapkan emosi. Nah, di sini seperti yang ada di materi tadi bahwa emosi itu mencerminkan individu seseorang. Nah, di sini emosi Baruch, kemarahan Baruch ini menunjukkan bagaimana pribadi Baruch yang sebenarnya, yakni pribadi yang arogan, sentimen, dan durhaka kepada orang tua. Lalu emosi yang terakhir adalah emosi bahagia ketika pernikahan antara Fahri dan Julia. Kesimpulannya adalah emosi itu manusiawi. Berbagai jenis emosi dan ekspresi dapat senantiasa mewarnai hidup manusia. Perkembangan dan dominasi emosi menjadikan suatu ciri manusia bahwa dia sedang belajar dan berkembang. Pengendalian emosi adalah aspek penting guna mewujudkan emosi yang sehat. Dalam film ini, Ayat Cinta 2 digambarkan sangat banyak sekali scene yang menggambarkan tentang ekspresi emosi, pengendalian, dominasi, dan kartasis emosi itu sendiri. Pada film ini juga sebuah emosi dapat begitu tampak dan dirasakan hingga berpengaruh untuk orang lain. Nah, ini referensi kami tentang jurnal dan juga bacaan yang kami baca. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih, mohon maaf. Semoga materi dapat tersampaikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.